Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua, balik lagi nih sama Kak Zulfa ya. Sesuai jadwalnya, malam hari ini kita live tutorial fisika lagi, fisika asik ya. Oh ya, sebelumnya mungkin bagi adik-adik EduFriends yang baru join ya, yang baru bergabung dengan Widya Edu, mungkin belum kenal nih sama kakak. Jadi kakak kenalan dikit, kakak kenalan lagi ya, dikit. Kenalin, nama kakak Zulfa Zada Amatullah, biasa dipanggil Zulfa. Jadi adik-adik EduFriends bisa manggil dengan sebutan Kak Zulfa. Sesuai jadwalnya, juga sesuai judulnya, malam hari ini kita belajar fisika lagi dengan judul atau dengan materi yang akan kita pelajari mengenai momentum dan impuls. Nah, adapun highlight yang akan kita pelajari hari ini kan momen tepat nih untuk belajar momentum dan impuls. Sesuai judulnya, malam ini tuh momen paling tepat buat belajar momentum dan impuls. Lalu apa aja sih Kak yang mau kita pelajari pada malam hari ini? Nah, malam hari ini kita akan belajar ada yang pertama belajar mengenai momentum, apa itu momentum, kemudian yang kedua tentunya impuls, karena judulnya juga ada momentum dan impuls. Kemudian yang ketiga adalah hubungan momentum dan impuls, kemudian ada hukum kekekalan momentum. Nah, langsung aja nih, yang pertama kita belajar mengenai momentum. Momentum itu apa sih Kak? Momentum itu tuh kesukaran ya, ukuran kesukaran atau ukuran seberapa sulit kita menghentikan suatu benda yang bergerak. Jadi ukuran kesukaran atau ukuran kesulitan dalam menghentikan suatu benda yang bergerak. Nah, adapun rumus momentum, momentum itu disimbolkan dengan huruf P. Jangan keliru ya, Dik, dalam fisika itu banyak variabel yang sama. Jadi variabel P atau lambang P itu bisa menggambarkan banyak variabel, tapi karena konteks kita pada malam hari ini belajar dengan momentum dan impuls, huruf P di sini adalah lambang dari momentum, kemudian yang huruf M, variabel M. Nah, jadi momentum itu P, disimbolkan huruf P, kemudian P, momentum itu sama dengan M kali V. Nah, M ini apa? M ini adalah massa. Massa, kemudian V, nah, V ini adalah kecepatan. Kecepatan. Jadi momentum itu adalah perkalian antara massa dan kecepatan. Nah, kita udah belajar momentum. Selanjutnya nih, belajar mengenai impuls. Nah, impuls itu adalah serapan dari yang namanya gaya impulsif. Gaya impulsif itu adalah gaya kontak yang terjadi pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Sehingga impuls itu dirumuskan I, variabel impuls itu adalah I sama dengan F kali delta T. Di mana F di sini adalah gaya, F ini adalah gaya, F adalah gaya, sedangkan delta T apa? Delta T itu adalah selang waktu. Nah, jadi kalau momentum P sama dengan M kali V, kalau impuls rumusnya I sama dengan F kali delta T. Nah, kalau kita udah tahu mengenai apa itu momentum, apa itu impuls, selanjutnya kita belajar mengenai hubungan momentum dan impuls. Hubungannya baik-baik aja Kak? Iya, baik-baik aja. Tapi kita perlu mencari tahu lebih mengenai hubungan momentum dan impuls. Sebelumnya kita tahu tuh, impuls tadi kan I sama dengan F kali T, sedangkan momentum itu adalah M kali V. Nah, hubungan antara momentum dan impuls bahwa impuls atau I ya, itu merupakan perubahan momentum. Nah, jadi impuls atau I merupakan perubahan momentum. Nah, namanya perubahan momentum ya kan, bisa kita sebut juga dengan delta P. Delta P itu apa? Delta P itu berarti P akhir, ya kan? P akhir dikurangi dengan P awal. Sehingga kalau kita tuliskan, I sama dengan delta P, yakni F kali delta T sama dengan delta
P. Nah, karena delta P itu adalah P2 min P1, bisa kita tulis M kali V2 min dikurangi M kali V1. Nah, kalau kita keluarkan M-nya, kita keluarkan karena nilai masanya itu sama, M sama V2 min V1. Atau V2 min V1 ini bisa kita tulis juga dengan delta V. Sehingga delta P itu adalah M kali delta V. Nah, kalau kita peroleh nilai persamaan ini ya, nilai delta P itu M kali delta V, bisa kita substitusi persamaan ini. Kita masukkan nilai delta P-nya. Sehingga F kali delta T akan sama dengan F, kita masukkan ke persamaan ini, maka diperoleh F kali delta T akan sama dengan M kali delta V. Sehingga kalau kita mencari persamaan nilai F, kita pindah ruas nilai delta T-nya menjadi delta V per delta T dikali M. Nah, sehingga diperoleh di sini persamaan bahwa F sama dengan delta V per delta T kali M. Itu adalah hubungan antara momentum dan impuls. F apa dia, Pak? F itu adalah gaya, delta V itu adalah perubahan kecepatan, sedangkan delta T merupakan perubahan waktu atau selang waktu, sedangkan nilai M itu adalah nilai massa bendanya. Nah, karena kita udah belajar mengenai hubungan momentum dan impuls, selanjutnya adalah sub materi yang keempat atau subbab yang keempat adalah hukum kekekalan momentum. Mungkin adik-adik di kelas 10 dulu ya, sebelum masuk kelas 12 sekarang, sudah pernah belajar mengenai usaha dan energi. Nah, di bab usaha dan energi itu juga adik-adik mempelajari yang mengenai namanya hukum kekekalan energi mekanik atau hukum kekekalan energi. Nah, sama halnya dengan hukum kekekalan energi, di bab momentum dan impuls, ada juga yang namanya hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini apa sih, Kak? Nah, hukum kekekalan momentum itu adalah bahwa nilai P mula-mula akan sama dengan nilai P akhir. Atau P di awal, P awal akan sama dengan P akhir. Maksudnya apa? Momentum di awal suatu benda akan sama dengan momentum akhir suatu benda. Sehingga kalau kita rumuskan, sama aja ya, P awal, P akhir, sama juga dengan P sebelum akan sama dengan P sesudah. Maknanya apa? Apabila ada suatu benda A, dengan kecepatan VA, kecepatan tertentu, ya kan, bertabrakan, berbenturan atau bertabrakan dengan suatu benda B yang memiliki kecepatan V tertentu. Nah, setelah tumbukan, momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Maaf ya, di sini bukan A, ada kesalahan. Ini adalah M. Apabila massa bendanya tidak berubah, maka yang mempengaruhi momentum sudah tumbukan agar nilainya sama itu adalah nilai V-nya. Nah, jadi momentum sebelum tumbukan akan sama dengan nilai momentum sesudah tumbukan. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum. Nah, dalam bab momentum tidak banyak rumus ya kan, hanya ada 4 subbab tadi, yakni mengenai momentum, impuls, kemudian hubungan momentum dan impuls, kemudian hukum kekekalan momentum. Nah, kita udah nge-review nih materi-materinya. Tadi kakak udah nge-share kuis buat adik-adik ya kan, nge-share soal dan kuis buat adik-adik. Sekarang kita bahas soal-soal kuis yang udah tadi kita share. Mungkin adik-adik tadi udah banyak yang ngerjain kan, entah skornya berapapun. Nah, kita bahas nih jawaban adik-adik tadi benar atau salah. Nah, ini soal yang pertama. Sebuah roket digunakan untuk pergi ke bulan. Roket pertama memiliki laju massa 130 kg per sekon dengan gaya dorong sebesar 26.000 Newton. Kemudian roket kedua memiliki laju massa 100 kg per sekon dengan gaya dorong sebesar 28.000 Newton. Yang ditanyakan adalah
kecepatan kedua roket. Nah, kecepatan baik roket yang pertama maupun roket yang kedua. Sebelumnya kita tulis dulu nih, apa aja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah laju massa 1. Laju massa itu berarti V per M. Oh no, M per V. Laju massa itu berarti massa per T. Di sini kan kilogram per sekon. Laju massa 1 adalah 130 kg per sekon. Kemudian F1, gaya 1, ya kan, ada 26.000 Newton. 26.000 Newton. Kemudian ada laju massa 2, yakni 100 kg per sekon. 100 kg per sekon. Dan yang terakhir adalah nilai gaya dorong F2 sebesar 28.000 Newton. Sehingga untuk menghitung nilai V, ya kan, kita tahu tadi rumusnya bahwa I sama dengan delta P, sehingga kalau kita mengetahui nilai gayanya, F sama dengan delta M per delta T kali V. Sehingga kita untuk mencari nilai V-nya, tinggal kita pindah ruas nilai V-nya. Kalau kita pindah ruas variabel V-nya, diperoleh persamaan V sama dengan F per delta M per T. Nah, delta M per T ini tadi kan kita ketahui. Apa itu, Kak? Laju massa. Nah, karena sudah diketahui nilai laju massanya, maka untuk mencari nilai V1, hanya tinggal memasukkan nilai F-nya, yakni F1 per laju massa 1, yakni 25.000 Newton dibagi 130. Hasilnya adalah 200 meter per sekon. Sedangkan roket yang kedua, maka nilainya adalah F2, ini adalah F2 per laju massa 2. Jadi di sini adalah V1, di sini adalah V2. V1 sama dengan 200 meter per sekon, kalau V2-nya adalah 280 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah, kalau kita lihat tadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Oke. Next. Ini yang jawabannya yang A ya, 200 meter per sekon dan 280 meter per sekon. Ini adalah yang A. Kemudian selanjutnya adalah soal yang kedua. Sebuah grafik menyatakan hubungan gaya F, yakni sebesar 4 Newton, yang bekerja pada benda bermassa 3 kilo terhadap waktu T selama gaya tersebut bekerja pada benda. Nah, bila benda mula-mula diam, maka kecepatan akhir benda adalah, kita lihat dulu grafiknya. Grafiknya menyatakan grafik hubungan antara F dan T. Hubungan F dan T. Nah, kita tahu nilai impuls, nah, kan ada F dan T, otomatis ini adalah grafik yang menyatakan hubungan F dan T apa? Impuls, di mana impuls I sama dengan F kali T, atau F kali delta T, sama aja. Sebelumnya kita ketahui nilai F-nya berapa? 4 Newton. Kemudian diketahui nilai massanya 3 kilo. Dan nilai V0 atau kecepatan mula-mulanya 0. Karena apa? Bila benda mula-mula diam, ada kata-kata diam, maka V mula-mulanya adalah 0. Nah, dari grafik tadi, karena dia adalah grafik hubungan F dan T, maka dia grafik yang menyatakan nilai impuls. Impuls yang diambil benda tadi dapat dicari dengan menghitung luasan di bawah kurva. Nah, impulsnya bisa dicari dengan menghitung luasan di bawah kurva. Nah, grafik atau kurvanya tadi kan merupakan bentuk dari trapesium. Sehingga, ini kan bentuk dari trapesium, kan? Bentuk dari trapesium. Sehingga besarnya impuls bisa kita cari dengan mencari luas trapesium, yakni setengah kali luas alas kali tinggi. Sehingga nilai impulsnya setengah, yaitu luas alas, bukan luas alas ya, luas A per B kali T. Jadi luas alas ini bukan luas alas, maaf ya, tapi adalah A plus B ya, kali T. Setengah panjang sisi A bawah
ditambah panjang sisi atas dikali T. Yakni setengah dikali 8 plus 4 kali T-nya adalah 4. Sehingga diperoleh nilai impuls adalah 24. Selanjutnya yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan kecepatannya. Bagaimana menghitung kecepatannya? Kita bisa gunakan dengan rumus hubungan antara impuls dan momentum. Di mana impuls itu adalah I sama dengan delta P. F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai V-nya. Nah, 24 karena nilai impulsnya ada 24 sama dengan MA dikali V aksen atau V akhir dikurangi MA kali V mula-mula. Sehingga 24 sama dengan MA kali V aksen min 0. Kenapa 0? Karena V mula-mulanya kan 0. Bendanya tadi kan diam. Awalnya diam. Nah, makanya V0-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh 24 sama dengan MA kali V aksen. Di mana MA, massa benda A-nya tadi adalah 3 kilo. Nah, karena massa bendanya ada 3 kilo, sehingga bisa diperoleh nilai V aksennya 24 per 3, yakni 8 meter per sekon. Inilah nilai kecepatannya. Next, selanjutnya adalah soal yang ketiga. Peluru dengan massa 20 gram dan kecepatan 1000 meter per sekon, ya kan, mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 100 kg yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan. Jadi dianggap bendanya tidak mengalami gesekan alias lantainya licin, sehingga kecepatan peluru setelah menembus balok menjadi 100 meter per sekon. Maka kecepatan balok yang tertembus peluru adalah, pertama-tama kita tulis apa aja yang diketahui, yakni yang pertama adalah massa peluru 200 gram, kemudian massa benda 100 kg, V peluru, kecepatan mula-mula peluru adalah 1000 meter per sekon, kemudian ada VP aksen atau kecepatan akhir peluru, yakni 100 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok setelah tertembus peluru. Jadi kalau kita gambarkan, awal mulanya adalah ada sebuah peluru nih. Terus di lantai ada sebuah balok, baloknya diam di lantai. Pelurunya kemudian bergerak ke depan menembus sebuah balok. Nah, karena balok tertembus tadi, otomatis balok juga ikut bergeser sejauh sekian. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan balok setelah tertembus peluru. Kita bisa dihitung atau kita bisa mencari nilai kecepatan balok dengan rumus hukum kekekalan momentum. Nah, di mana hukum kekekalan momentum itu adalah P mula-mula benda sebelum tumbukan akan sama dengan P akhir atau P sesudah benda tumbukan. Nah, ada momentum benda pertama atau momentum peluru ditambah dengan momentum balok bertumbukan nih, sehingga diperoleh nilai momentum balok setelah tumbukan dan momentum peluru setelah tumbukan dan momentum balok setelah tumbukan. Sehingga momentum peluru sebelum tumbukan M kali V. V-nya merupakan V peluru ya, VP. Ditambah dengan 0. Kenapa 0? Karena baloknya mula-mula diam. Sehingga M balok kali V balok, V-nya 0, nilainya adalah 0. Akan sama dengan massa balok kali V balok setelah tumbukan ditambah dengan massa peluru kali V peluru setelah tumbukan. Apabila kita masukkan atau kita ambil dulu nilai V balok setelah tumbukan, karena yang akan kita carikan adalah V balok setelah tumbukan. V balok setelah tumbukan sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru sebelum tumbukan dikurangi dengan ini massa peluru dikurangi dengan massa peluru dikali kecepatan peluru setelah tumbukan dibagi dengan massa balok. Nah, apabila kita masukkan nilai massa peluru, kecepatan peluru, dan massa balok, diperoleh nilai kecepatan balok setelah tumbukan adalah 0,18 meter per sekon. Jadi kita masukkan nilai, ini adalah massa baloknya, tadi kan 200 gram, kita jadikan kilogram, kita jadikan satuan SI, dikali dengan kecepatan balok, kecepatan peluru sebelum tumbukan,
dikurangi dengan massa peluru setelah tumbukan dikali kecepatan peluru setelah tumbukan. Jadi ini adalah VP aksen, sedangkan ini adalah VP. Dibagi dengan massa balok 100 kg. Sehingga diperoleh 18/100, yakni 0,18 meter per sekon. Inilah kecepatan balok setelah tertumbuk oleh peluru. Next, soal yang keempat. Ada sebuah bola, yakni bola A, mempunyai momentum sebesar P. Bertumbukan dengan bola B, sehingga setelah tumbukan, momentum bola A menjadi 3P. Maka perubahan momentum bola B adalah, yang ditanyakan perubahan momentum bola B. Kita tulis yang diketahui dulu, yakni ada nilai momentum awal benda A sebesar P, dan momentum akhir benda A sebesar 3P. Kita bisa gunakan rumus apa? Kita masih gunakan rumus hukum kekekalan momentum, yakni P mula-mula atau P awal akan sama dengan P akhir. Atau momentum sebelum akan sama dengan momentum sesudah. Awal mulanya ada bola A, ini A aja kita buat A, ada bola B. Bola A bertumbukan dengan bola B, sehingga diperoleh momentum akhir bola A ditambah dengan momentum akhir bola B. Kita tahu tadi momentum awal bola A sebesar P. Ya, momentum awal benda A tadi sebesar P, dan momentum akhir benda A sebesar 3P. Sehingga apabila kita pindah ruas yang nilai 3P-nya, PB sama dengan 2P, karena P-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga nilainya minus, sehingga 3P min P menjadi nilainya 2P plus PB aksen. Nah, PB momentum benda B sama dengan 2P ditambah momentum akhir benda B. Yang ditanyakan apa? Perubahan momentum benda B. Perubahan momentum. Perubahan momentum itu apa? Perubahan momentum. Perubahan momentum itu adalah delta P. Sehingga kalau yang ditanyakan perubahan momentum benda B, maka sama dengan delta PB. Delta PB itu apa? P. Maaf ya. Perubahan momentum atau perubahan delta PB itu berarti PB aksen min PB. Jadi momentum akhir benda B dikurangi dengan momentum awal benda B. Sehingga kita pindah ruas nilainya. Nilai PB tadi yang di sebelah kiri, kita pindah ruas ke kanan. PB aksen min PB sama dengan nilai 2P-nya kita pindah ruas ke kiri min 2P. Atau bisa kita tulis delta PB sama dengan min 2P. Jawabannya yang apa? Jawabannya yang A. Oke, next. Soal yang kelima. Soal yang kelima, ada sebuah peluru memiliki massa 30 gram. Ditembakkan ke arah balok pada bidang datar yang licin dan terhubung dengan pegas sesuai pada gambar. Gambarnya mana? Ya, ini gambarnya. Balok tersebut memiliki massa 0,72 kg dan pegas mengalami pemampatan hingga 15 cm. Jika gaya yang dialami balok tersebut sebesar 2 Newton dan menyebabkan pegas mengalami pemampatan sebesar 1 cm, maka kecepatan awal peluru saat ditembakkan adalah, yang ditanyakan adalah kecepatan awal peluru saat ditembakkan. Nah, pemecahan masalah dari peluru menabrak suatu balok yang terhubung dengan pegas dapat kita selesaikan yang pertama dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik tersebut. Yang pertama kita gunakan dulu hukum kekekalan energi mekanik sesuai persamaan. Karena bendanya pegas, di mana EM energi mekanik mula-mula akan sama dengan energi mekanik akhir, di mana EK plus EP sama dengan EK aksen plus EP aksen, ya kan? Nah, benda mula-mula kan tidak bergerak, baloknya. Balok kita tinjau dulu baloknya kan tidak bergerak, sehingga dia hanya punya EP, EK-nya 0. Kemudian tertembak, sehingga bendanya bergerak,
tapi tidak mempunyai EP karena tertekan. Nah, dari situ nilai EP karena dia adalah sistem balok, energi potensial pada pegas, karena balok tadi terhubung pada pegas, maka EP-nya adalah energi potensial elastik. Energi potensial elastik itu dirumuskan setengah Kx kuadrat. Sama dengan EK. EK adalah setengah MV kuadrat. Nah, karena EK-nya EK aksen, maka setengah MV aksen kuadrat. Nah, dari sini kita ambil nilai V aksennya, karena yang kita cari adalah ke nilai kecepatannya. Kalau kita pindah ruas di sini, sehingga diperoleh V aksen kuadrat, sama dengan, setengahnya bisa kita coret ya, setengahnya kita coret, sehingga V aksen kuadrat sama dengan Kx kuadrat per M-nya kita pindah ruas per M. Nah, kalau untuk mencari V aksen, berarti kan tinggal di akar, diperoleh persamaannya ini yang kanan. V aksen sama dengan X akar K per M. Nah, sedangkan nilai V aksennya kita masukkan nilai masing-masingnya. Nilai X tadi, pemampatannya sebesar 1,5 cm kan, sehingga 15 kali 10 min 2 meter, kita jadikan meter. Nilai konstantanya, K-nya adalah 2/1 kali 10 pangkat 2. Per M-nya, karena massa peluru plus massa balok, 0,72 ditambah 0,03. Dijadikan kilo ya massanya. Sehingga diperoleh nilai V-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2. Kali akar 2,67. Sehingga diperoleh nilai V-nya adalah 2,45 meter per sekon. Nah, kita udah tahu nilai V aksennya. Kita masukkanlah ke hukum kekekalan momentum. Kita udah tahu nilai V aksennya, kita masukkan ke hukum kekekalan momentum, di mana P sama dengan P aksen. Sehingga massa peluru dikali V peluru, yang ditanyakan tadi kan V mula-mula peluru. Kecepatan awal peluru. Kecepatan awal peluru. Nah, kenapa dia hanya MP kali VP? Karena bendanya, baloknya mula-mula diam kan. Kemudian peluru tadi menembak balok, masanya massa total kenapa? Karena peluru dan balok tadi menyatu, sehingga M-nya M total, M gabungan. M peluru ditambah M balok. Nah, dari persamaan hukum kekekalan energi mekanik, kita tahu nilai V aksennya. Ini kita masukkan M peluru, atau kita ambil langsung ya nilai VP-nya, maka kita pindah ruas, VP sama dengan M total dikali V aksen per massa peluru. M totalnya berapa? 0,72 kali 0,03 kg. Dikali massa peluru, atau kecepatan pelurunya tadi yang kita hitung dengan hukum kekekalan energi mekanik, yakni 2,45. Dibagi dengan massa peluru 0,03. Sehingga diperolehlah VP, kecepatan awal peluru, yakni 61,25 meter per sekon. Ya, ini jawabannya yang B. Oke, dari kelima soal yang sudah Kakak share dan kita bahas, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, bisa ditanyakan di live chat ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Yuk, yang mau tanya bisa ditanyain di live chatnya. Halo Kak Zulfa, halo juga adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik Edu Friends? Ada yang belum paham? Bisa ditanyakan? Mungkin kita diskusikan bersama. Nggak paham Kak dengan pindah-pindah? Oh, nggak paham dengan pindah-pindah. Kita ulangi sedikit ya. Misal nih, kalau di sini tadi ada variabel MP kali VP ya kan? Jadi adalah massa peluru dikali dengan V peluru, V awal mula peluru, sama dengan massa total dikali dengan V aksen. Mbak mau mencari, Kakak mau mencari nilai VP-nya.
maka kita biarkan nilai Vp di sini. Vp sama dengan MP, ya kan? Di kanan sudah ada apa? Sudah ada M total dikali V aksen. Karena ada MP, sesuatu dikali Vp hasilnya adalah ini. Sesuatu dikali Vp hasilnya atau MP dikali Vp hasilnya adalah M total kali V aksen. Maka untuk mencari P-nya tinggal totalnya sesuatu di sebelah kanan dibagi dengan MP-nya. Kalau kita pindah ruas itu, kalau dia perkalian, kita pindah ruas menjadi pembagi. MP. Tetapi apabila dia penjumlahan, ya kan, misal M atau misalkan ada P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Nah, apabila dioperasi penjumlahan atau pengurangan, apabila kita pindah ruas nilainya dia akan berubah tanda. Sehingga apabila kita mencari nilai P1 akan sama dengan P1 aksen plus P2 aksen dikurangi. Nah, karena nilai P2 di awal tadi nilainya adalah positif, kalau kita pindah ruas ke kanan jadi negatif P2. Tapi kalau dia perkalian, seperti yang ini, MP kali VP sama dengan M total kali V aksen, maka VP-nya, MP-nya itu kalau kita pindah ruas menjadi dia pembagi. Gitu. Contoh lain mungkin di yang sebelumnya. Nah, yang di sini. Nah, misal kalau di sini ini, kita kan ada variabel setengah KX kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Kita hapus dulu. Setengah KX kuadrat untuk memudahkan, karena di sisi kiri ada setengah, di sisi kanan ada setengah, kita coret setengahnya. Kita coret setengahnya untuk memudahkan pemindahan luas, ya kan? Sehingga KX kuadrat sama dengan MV aksen kuadrat. Kita mau mencari nilai apanya? Kalau kalian bingung, biarkan nilainya, misal nilai V aksennya di sebelah kanan, biarkan nilai V aksennya di sebelah kanan. Biarkan di sini V aksen kuadrat, di sini adalah KX kuadrat, di sini masih ada variabel M. Harus kita pindah ruas ke sebelah kiri. Karena dia operasi perkalian, maka dia menjadi pembagi di bawah M. Sehingga kalau mau mencari nilai V aksennya kan, ini V aksen kuadrat itu KX kuadrat per M. Kita akarkan ini. Kita akarkan dari KX kuadrat per M. Karena X-nya kuadrat, X-nya bisa kakak keluarkan di sebelah kanan ini. X-nya dikeluarkan, tinggal V aksen sama dengan X kali akar dari K per M. Gitu. Kurang ngerti Kak sama yang EP dan EK. Sebenarnya EP dan EK ini kan materi tentang energi, ya kan? Dipelajari di bab usaha dan energi. Tapi kalau kita mau review sedikit, ya kan, bahwa energi mekanik itu kan energi mekanik mula-mula atau EM1 akan sama dengan EM2. Atau kalau di sini kakak menyimpulkan EM sama dengan EM aksen. Sehingga EM itu apa? Energi mekanik itu adalah EP atau EK plus EP atau EP plus EK sama aja, dibolak-balik sama EP1 atau EK1. Kita hapus dulu. EK1 ditambah EP1 akan sama dengan EK2 ditambah EP2. Karena di sini menggunakan EM dan EM aksen, maka EK plus EP sama dengan EK aksen plus EP aksen. EK itu apa? Energi kinetik. Energi kinetik itu apa? Setengah MV kuadrat. EP itu apa? Energi potensial. Energi potensial itu apa? MGH. Massa kali gravitasi kali tinggi. Tetapi ingat, dalam konteks soal yang nomor 4 ini tadi, soal nomor 5 ini tadi, karena bendanya, ya kan? Bendanya itu terikat dengan pegas, ya kan? Bendanya itu terhubung dengan pegas, maka dia memiliki EP. Pada hukum elastisitas atau hukum Hooke, EP, energi potensial pada hukum Hooke atau energi potensial pada benda-benda elastis ini mengikuti namanya energi potensial elastis. Di mana energi potensial elastis itu adalah setengah Kx kuadrat. Sehingga kalau kakak masukkan di persamaan ini tadi, EP-nya, karena dia terikat dengan pegas, maka EP-nya adalah EP energi potensial elastis, bukan menggunakan rumus MGH, melainkan dengan rumus
setengah KX kuadrat. Tuh. Nomor 3 belum paham. Kita ulangi nomor 3. Sekarang kita ulangi lagi yang nomor 3. Nomor 3 yang mana? Sebuah peluru dengan massa 20 gram dan kecepatan 1000 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 100 kg yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan. Kecepatan peluru setelah menembus balok menjadi 100 meter per sekon. Maka kecepatan balok yang tertembus peluru tersebut adalah, nah kita misalkan ada sebuah peluru di sini. Terus mula-mula, ya kan, ada sebuah balok di sini diam. Baloknya diam. Peluru tadi bergerak ke depan menembus balok. Sehingga setelah tumbukan, ini dianggap kondisi setelah tumbukan, peluru tadi bergeser, yang mula-mula peluru di sini ya, karena tertembus balok, dia ada kecepatan dari balok, dia bergeser ke kanan. Sejauh sekian. Karena baloknya pelurunya tadi menembus, maka pelurunya keluar. Nah, ini kondisi yang dimaksud dalam soal. Ada sebuah peluru mengenai balok sehingga baloknya bergerak ke depan, kemudian pelurunya menembus balok. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok. Kecepatan balok ini tadi berapa saat berpindah, saat bergerak, ya kan? Diketahuinya apa aja? Massa peluru 20 gram. Dalam perhitungannya, massa pelurunya nanti dijadikan kilo. Kemudian massa baloknya sudah dalam bentuk kilo, yakni 100 kilo. Kemudian ada kecepatan peluru, V peluru, 1000 meter per sekon. Dan yang keempat adalah VP aksen peluru atau kecepatan peluru setelah menembus balok. Jadi kan V mula-mula, kecepatan balok mula-mulanya 1000 meter per sekon. Lalu menembus balok, sehingga kecepatan pelurunya berubah menjadi 100 meter per sekon. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Yakni P mula-mula, P mula-mula akan sama dengan P akhir. Atau P sesudah, P sebelum sama dengan P sesudah. Nah, di sini adalah kakak ada salah ketik ya. P ini harusnya adalah PA atau ya PP boleh lah, PP di sini adalah P peluru ya. P peluru sama dengan P peluru ditambah dengan P balok sama dengan P aksen peluru ditambah dengan P balok aksen atau P aksen balok. Di mana P peluru M kali V, nah, V-nya adalah V peluru awal, V peluru mula-mula, ditambah dengan 0. Kenapa 0? Karena baloknya awalnya diam. Benda yang diam kan tidak punya kecepatan. Sedangkan momentum P itu adalah massa dikali kecepatan. Nah, kalau tidak punya kecepatan, otomatis kecepatannya 0. Sehingga PB-nya sama dengan 0. Sama dengan massa balok dikali kecepatan balok akhir, ditambah dengan massa peluru dikali kecepatan akhir peluru. Nah, kalau kita ingin mencari nilai V balok setelah tertabrak peluru kan berarti nilai V aksen. Tinggal kita pindah ruas. Pindah ruasnya gimana? Yang sebelah kanan, yang MP VP aksen, ini kan operasi penjumlahan. Kita pindah ruas dulu ke kiri. Sehingga akan diperoleh nilai ini kan, M kali VP, MP ya, kalau kita mau tulis MP boleh. Di sini adalah massa peluru dikali V awal peluru, sehingga di sini adalah MP peluru kali VP peluru. Maka MP VP, di sini ada MP VP aksen, pindah ruas ke kiri, sehingga karena dia positif jadi negatif. Negatif MP massa peluru kali VP aksen. Sama dengan massa balok kali V balok aksen. Sehingga untuk mencari nilai V balok aksen, nilai semua ini, nilai yang di ruas kiri apabila dikurung,
ya kan? Akan diperoleh MP/VP min MP/VP aksen diguru per massa balok sama dengan V balok aksen. Nah, akan diperoleh nih nilai yang atas nih, V balok setelah tertumbuh. Tinggal kita masukkan nilainya. Nilai apa? Dimasukkan aja nilai. Massa pelurunya 0,02 kg kali V peluru mula-mula 1000 meter per sekon dikurangi massa peluru 0,02 dikali dengan V peluru ya, maaf ini ada kesalahan ini, V peluru aksen, yakni 100 meter per sekon dibagi dengan massa balok, yakni 100. Sehingga setelah kita hitung, nilai V balok aksen atau V balok setelah tertumbuk adalah 18/100, yakni 0,18 atau 0,18 meter per sekon. Ayo, kakak beri waktu lagi 10 menit yuk, yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Masih ada yang belum jelas? Adik-adik EduFriends lain? Buat yang belum nyoba kuisnya, bisa dicoba ya, nanti masih kakak beri stand waktu sampai nanti malam, bisa dicoba buat adik-adik yang belum nyoba tadi kuisnya ya. Nah, kalau bingung masukin rumusnya, pelan-pelan dibaca soalnya pelan-pelan, dipahami pelan-pelan. Kunci utamanya dipahami dulu nih, yang dimaksud soal itu apa ya. Kemudian kita kalau udah paham maksud soalnya kayak gimana, kan kita tahu, oh kita bisa atau kita butuh gunain rumus yang mana nih. Nah, kalau udah tahu, tinggal masukin apa aja yang diketahui dari soal ke rumus yang sudah kita rumuskan. Rumus yang sudah kita tentukan, kita pakai rumus ini. Terus kita cari dalam soal yang sudah diketahui apa aja, tinggal dimasukkan. Nah, nanti mungkin ada yang ketinggalan atau yang masih tadi belum jelas, bisa dilihat lagi review video dari live tutorialnya, disimpan ada di aplikasi. Nanti adik-adik bisa lihat lagi tadi penjelasannya gimana. Mungkin kalau ada yang belum paham, dilihat berulang-ulang lagi. Atau kalau sekarang masih ada yang belum paham, ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Mumpung kita masih live tutorial.
Nah, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, adakah yang masih mau ditanyakan? Di aku nggak ada suaranya, Kak. Ayo coba di-refresh dulu. Di-refresh dulu. Atau mungkin volumenya belum dinaikin. Kak, tentang EK dan EP. Sebenarnya kan ini masih materi momentum dan impuls ya. Nanti mungkin Kakak review dikit ya tentang EK dan EP. Tapi next time mungkin perlu dijabarkan lebih lanjut di materi usaha dan energi. Karena kan nilai EK, EP atau energi kinetik dan energi potensial itu lebih dibahas di bab usaha dan energi. Tapi karena di sini ada bersangkutan ya kan nilai EK, EP. Nah, kita mulai dari energi mekanik ya kan. Hukum kekekalan energi mekanik di mana energi mekanik mula-mula, EM mula-mula akan sama dengan energi mekanik di akhir atau EM aksen. Nah, energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah EK ditambah EP. EK itu adalah energi kinetik, EP itu adalah energi potensial. Oke. Nah, energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial rumusnya adalah M dikali G dikali H. M itu apa? Masanya. V itu adalah kecepatannya. Nah, M di sini juga massa. G itu apa? Percepatan gravitasi. H itu adalah ketinggian. Sehingga kalau kakak merumuskan ada EM 1 sama dengan EM 2, atau di sini adalah EM dan EM aksen, maka di sebelah kiri akan ada EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Nah, kalau di sini dituliskannya EK plus EP sama dengan EK aksen plus EP aksen. Gitu. Nah, selanjutnya misal konteksnya bendanya dalam benda ini tadi adalah mula-mulanya diam, tidak punya kecepatan, maka EK-nya nilainya 0. Hanya punya EP. Setelah itu tertembak jadi punya EK, tapi tidak punya EP. Kalau kita masukkan nilai EK-nya, yakni setengah MV aksen kuadrat. Kenapa aksen? Karena EK-nya EK aksen. Karena setengah MV kuadrat itu rumus EK. Karena dia aksen, maka V-nya V aksen. Loh Kak, kenapa EP-nya setengah KX kuadrat? Nah, ini nanti karena akan kita pelajari kalau di bab elastisitas dan hukum Hooke. Di mana di elastisitas dan hukum Hooke itu nanti ada yang namanya energi potensial elastis. Energi potensial elastis itu rumusnya adalah setengah KX kuadrat. Kenapa di sini pakai energi potensial elastis? Karena bendanya tadi terikat oleh pegas. Gitu. Nanti live-nya bisa diputar ulang nggak ya? Bisa. Kalau ada yang belum paham, bisa diputar ulang video live tutorialnya ya. Di aplikasi sudah ada. Tinggal adik-adik cari. Caranya gimana? Caranya di aplikasi adik-adik ada yang namanya fitur video. Di atas ya kan ada fitur bimbel, fitur tryout, video, dan materi. Nah, di fitur video itu adik pencet ya, adik pencet. Klik, nah pilih mata pelajarannya atau jenjangnya dulu. Pilih jenjangnya misal jenjang SMA, adik pilih. Terus SMA kelas berapa? Kelas 12. Kemudian IPA atau IPS, UTBK atau apa? Itu juga ada webinar juga. Nah, misal kalau mau diklik UTBK, UTBK Saintek. Nah, di situ ada pelajarannya matematika, fisika, kimia, biologi. Tinggal adik-adik pilih mau mereview materi bab pelajaran apa. Misal fisika tinggal diklik materi fisika, terus lanjut nanti ada video-video yang udah kakak tutor lainnya juga ya share. Tuh.
Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, di akhir ada sedikit seperti biasa, ya kan, trik dan tips ya, kalau adik-adik nanti mengerjakan UTBK, nggak harus UTBK sebenarnya, mungkin tryout-tryout ataupun ulangan atau ujian apapun yang lain. Kalau di fisika, tips dan triknya itu yang pertama paling nggak adalah coret variabel-variabel yang sama. Jadi kayak tadi kan ada kakak variabel setengah tuh, setengah kx kuadrat dan setengah mv kuadrat. Nah, itu setengahnya bisa kita coret. Apabila ada variabel-variabel yang sama, di sisi kanan dan sisi kiri kita bisa eliminasi, kita coret. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, tips dan trik selanjutnya adalah perhatikan konversi satuan dan samakan pangkatnya. Jadi ingat, sering sekali adik-adik itu lupa mengkonversikan satuan. Misal tadi masa pelurunya berupa gram, adik-adik lupa mengkonversikan ke kilo. Nah, itu penting sekali. Misal jaraknya dalam senti, lupa mengkonversikan ke bentuk satuan SI-nya, yaitu meter. Nah, itu diingat-ingat. Terus untuk memudahkan mengalih, mengurangi, dan membagi dan sebagainya, kalau dia ada bilangan dalam bentuk pangkat, disamakan pangkatnya. Nilainya disamakan pangkatnya, atau nilai pangkatnya disamakan, ya kan? Sehingga untuk memudahkan adik-adik buat mengurangi, membagi, dan sebagainya. Terus tips dan trik yang ketiga adalah tentu perbanyak latihan soal. Bisa ikuti tryout-tryout yang sudah disediakan Widya Edu ya, belajar mengulang-ulang soal-soal yang sudah di-share atau dibagi oleh para tutor. Dan yang pastinya tetap semangat dan terus berdoa. Itu sekian ya, tips dan trik dari Kak Zulfa. Sekian live tutorial pada hari ini. Kita bisa berjumpa di pertemuan di kesempatan lainnya. Tetap semangat buat adik-adik. Sampai jumpa.